Bab 1460, Reuni Hantu 3. Hei, jangan membuat kami melihat pemandangan yang begitu dahsyat saat kami tiba. Yang Si menepuk jidatnya. Jika Shen Yanxiao bukan gadis yang mudah dikenali, mereka tidak akan percaya bahwa orang yang memeluk seorang pria adalah gadis kecil mereka. Gadis ini terlalu muda untuk melakukan perbuatan bebas seperti ini. Apalagi hari ini baru ulang tahunnya yang ke-15. Dia tetaplah seorang loli, oke. Jangan hentikan aku akan turun dan membunuh manusia buas itu. Tang Nazi menyingsingkan lengan bajunya dan melotot ke arah punggung Xiu sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia harus dipukuli sampai mati karena berani menyakiti gadis kecil mereka. Shen Yanxiao menatap kelima wajah yang dikenalnya itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang menyenangkan. Kalian di sini. Shen Yanxiao tidak menyadari ekspresi ngeri di wajah mereka saat dia tersenyum dan berkata, "Qilin, turunkan kami." Qixia menepuk punggung Qilin dengan lembut. Qilin dan Azure Dragon segera terbang turun, membiarkan Qixia dan yang lainnya mendarat di tanah. "Xiao, minggir dulu. Aku tidak ingin darah berceceran di wajahmu." Tang Nazi mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya retak. Shen Yanxiao sejenak tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa kelima temannya, yang sudah berbulan-bulan tidak bertemu dengannya, tampak seperti hendak membunuh seseorang. Yan Yu menarik Shen Yanxiao menjauh dari Xiu sementara keempat orang lainnya mengelilingi Xiu yang acuh tak acuh. "Tunggu, apa yang sedang kamu lakukan?" Shen Yanxiao tercengang. "Apa yang sedang terjadi? Patuhlah, aku akan mengurusimu nanti." Tang Nazi mendengus pada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao merasa bahwa keberanian Tang Nazi pasti meningkat pesat setelah setengah tahun. Tang Nazi menoleh dan bersiap untuk bergandengan tangan dengan teman-temannya untuk menghajar pria buas ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Qixia, Yang Si dan Li Xiaowei tertegun di tempat, dan mereka tidak berniat menyerang. Tang Nazi mendongak dengan ragu dan tertegun. Emas, Tang Nazi tergagap saat dia menatap mata emas yang menyilaukan seperti matahari itu. Mata emas, itu adalah mata yang hanya dimiliki oleh ras dewa. Tunggu. Kalau tidak salah, bukankah ras dewa sudah? Li Xiaowei menatap rekannya dan diam-diam membuat gerakan menggorok leher. "Setidaknya, itulah yang kakekku katakan padaku." Yang Si mengangguk. Qixia menyipitkan matanya dan menatap laki-laki yang tidak kalah dengan mereka berlima dan diduga berasal dari ras dewa. Secara adil, penampilan Xiu sudah cukup untuk mengalahkan mereka berlima, dan temperamennya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bandingkan. Ini adalah aura yang hanya bisa terkumpul selama bertahun-tahun, aura seorang penguasa yang terendam dalam pertempuran berdarah. Meskipun Qixia dan yang lainnya luar biasa, mereka masih muda dan pengalaman mereka terbatas. Apa yang mereka miliki adalah keunggulan seorang jenius, tetapi bukan fondasi yang telah terkumpul dari waktu ke waktu. "Kamu dari ras dewa?" tanya Qixia. Xiu mengangkat matanya dan menatap Qixia. Ia tidak asing dengan kelima pemuda dari Pantom. Mereka memperlakukan Shen Yanxiao dengan baik dan merupakan rekan seperjuangannya. Mungkin karena cintanya pada Shen Yanxiao, Xiu menjawab pertanyaan mereka. Ya, meskipun mereka sudah bisa menebak, 5 binatang tetap terkesiap ketika mendengar jawaban Xiu. Ras dewa yang telah punah selama hampir 10.000 tahun. Ternyata ada seseorang yang masih hidup dari ras itu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Apa hubunganmu dengan Xiao? Qixia dengan paksa menahan keterkejutannya dan bertanya dengan tenang. Bab 1461, Reuni Hantu 4. Sebelum Xiu bisa menjawab, Shen Yanxiao tersipu. Ketika kelima binatang itu melihat ekspresi malu yang jarang terlihat pada diri Shen Yanxiao, mereka langsung merasakan keinginan untuk mati. Baiklah, mereka merasa telah mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Bahkan pengganggu seperti Shen Yanxiao pun malu. Apakah akan turun hujan? Xiu menatap Shen Yanxiao, tatapan dingin di matanya memudar, dan dia berkata perlahan, Xiao adalah tunanganku. 5 binatang tak dapat lagi tetap tenang. Tunangan, meskipun kau dari ras dewa, kau seharusnya tidak menyentuh seorang gadis kecil di bawah umur, kan? Tidakkah kau pikir kau terlalu tidak bermoral? Tang Nazi menatap Xiu, meskipun ia harus mengakui bahwa Xiu adalah pria paling luar biasa yang pernah ia temui. Tapi, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, menyerang seorang loli sama sekali tidak etis. "Aku bisa menunggunya tumbuh dewasa," kata Xiu dengan tenang. "Kalau begitu,
Kamu bisa menunggunya tumbuh dewasa sebelum kamu. Tang Nazi menunjuk ke arah akhir pelukan. Dia merasa bahwa pemandangan itu terlalu kejam. Dia tidak tahan melihatnya. Nazi, Shen Yanxiao tiba-tiba berbicara. Apa? Aku berinisiatif memeluknya. Shen Yanxiao merasa perlu untuk menyatakan bahwa dialah yang berinisiatif. Tang Nazi ingin menangis. Kapan gadis kecil mereka yang polos menjadi begitu tidak tahu malu? Bolehkah aku tahu namamu? Qixia adalah yang paling tenang. Mereka tidak keberatan jika Shen Yanxiao mendekati pria, tetapi mereka selalu menganggap Shen Yanxiao sebagai adik perempuan mereka yang mereka manjakan dengan segala cara. Saat ini, adik perempuan mereka yang belum mencapai usia dewasa telah direnggut oleh orang lain. Perasaan ini benar-benar menyebalkan. Dalam 3 atau 4 tahun ke depan, mereka mungkin akan mulai mencari pria yang luar biasa untuk adik perempuannya. Tapi sekarang, benar-benar tidak bisa diterima. Asura, Xiu menurut. Asura. Pada saat itu, sebuah retakan muncul pada ekspresi tenang Qixia. Legenda mengatakan bahwa selama pertempuran terakhir antara dewa dan iblis, Panglima tertinggi ras iblis, Dewa Iblis, memimpin pasukan ras iblis untuk melancarkan serangan terakhir. Pasukan dari 7 ras terpaksa mundur karena kalah di bawah serangan ras iblis. Banyak ahli dari berbagai ras tewas secara tragis di tangan Dewa Iblis. Tepat saat mereka putus asa, Dewa Perang ras Dewa turun dari langit dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Iblis. Pada akhirnya, ia melahap Dewa Iblis dan menyegel dirinya sendiri, dengan demikian menentukan kemenangan akhir perang antara Dewa dan Iblis. Nama Dewa Perang selalu dipuji oleh berbagai ras. Dan namanya adalah Asura. Aku harus bersabar. Yang Si memegang dadanya, karena ia merasa informasi yang masuk ke kepalanya terlalu banyak. Ia hampir pingsan. Ketika Li Xiaowei memandang Xiu, kewaspadaannya berubah menjadi kekaguman penuh. Gurunya memiliki garis keturunan ras iblis, jadi dia tahu betul seluk-beluk perang antara dewa dan iblis. Li Xiaowei tumbuh besar dengan mendengarkan cerita-cerita tentang perang antara dewa dan iblis. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mengagumi Dewa Perang, Asura. Yan Yu menatap Shen Yanxiao dalam diam. Selain keterkejutan, ada juga pujian di matanya. Dia selalu tahu bahwa Shen Yanxiao itu buas. Baik dari segi kemampuan maupun kekuatan, dia bisa menghancurkan siapapun. Namun, apakah dia harus begitu kejam untuk menemukan pria seperti itu? Lupakan tentang menemukan dewa yang telah punah selama ribuan tahun. Dia bahkan telah menemukan dewa perang dari ras dewa. Tuhan tahu bahwa dewa perang Asura disembah oleh ke-7 ras. Apakah benar-benar tidak apa-apa membawa pulang berhala seperti itu? Bab 1462, Reuni Hantu 5. Awalnya, Five Beasts percaya bahwa Xiu adalah biang keladi di balik hubungan mereka. Namun, setelah identitas Xiu terungkap, mereka langsung merasa bahwa, dengan kepribadian Shen Yanxiao, dia pasti telah menipu dewa perang ke tangannya. Biadab, terlalu biadab. Dia tidak hanya pandai mencuri, tetapi dia juga pandai mencuri hati. Apakah dia mencoba menentang surga? Xiao, kamu yang terbaik. Tang Nazi berbalik dan mengacungkan jempol pada Shen Yanxiao. Mungkin tidak ada pria di seluruh dunia yang dapat menandingi dewa perang Asura. Dia benar-benar orang nomor 1 di dunia. Cukup, Shen Yanxiao menyentuh hidungnya. Dia benar-benar merasa bahwa begitu dia bersama mereka berlima, prinsip moralnya akan hilang. Asura, apakah kamu serius tentang Xiao? Meskipun Qixia sangat terkejut, dia masih memiliki hati nurani untuk memperhatikan pernikahan Shen Yanxiao. Kamu bisa memanggilku Xiu, kata Xiu. Saya serius. Dalam benak Xiu, dia tidak akan pernah melakukan hal yang tidak perlu. Baginya, mempermainkan perasaan wanita sama saja dengan membunuh wanita dan anak-anak yang tidak berdaya. Itu tidak ada artinya, dan dia meremehkannya. Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan hari ini. Meskipun Anda adalah dewa perang dan kami hanya manusia, jika Anda berani menindas Xiao di masa depan, kami berlima akan membunuh Anda bahkan jika kami harus bunuh diri. Qixia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, ia mewakili keluarga dan teman-teman Shen Yanxiao. Ia harus mengamankan masa depannya. Hari itu tidak akan pernah datang, kata Xiu dengan percaya diri. Barulah kelima anggota Pantom itu merasa rileks. Namun, saat mereka rileks, mereka merasa lemah. Menghadapi dewa perang bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia seperti mereka.
Meskipun Siu sengaja menahan auranya, aura mendominasi yang terpancar dari tulang-tulangnya telah menyebabkan 5 binatang merasa kewalahan. Qixia dan yang lainnya adalah pahlawan muda, tetapi Siu adalah raja sejati dengan kekuatan yang terkumpul selama 10.000 tahun. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Harus diketahui bahwa saat itu, Siu hanya memperlihatkan sedikit kekuatannya di depan kedua Phoenix dan itu saja sudah cukup untuk membuat mereka langsung menyerah. Aura mendominasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bagi Qixia dan yang lainnya, mampu menghadapi Siu sampai sekarang dan bahkan mengancamnya setelah mengetahui identitasnya, ini benar-benar merupakan ujian keberanian dan kemauan. Shen Yanxiao menatap teman-temannya tanpa daya. Dia tersentuh oleh perhatian mereka, tetapi, mengapa kalian berlima ada di sini? Shen Yanxiao berjalan ke sisi Siu dan menatap Qixia yang pucat. Bukankah ini untuk seorang gadis yang tidak berperasaan? Kami datang jauh-jauh ke sini untuk merayakan ulang tahunmu, tetapi kamu hanya peduli dengan kekasihmu. Aku sangat terluka. Tang Nazi menutupi dadanya dan menunjukkan ekspresi sedih. Meskipun demikian, keaslian ungkapan itu masih harus dipertimbangkan. Hari ini ulang tahunku. Shen Yanxiao berkedip. Dia sudah lupa tentang itu. Aku tahu kau tidak akan mengingatnya. Kami bahkan sudah menyiapkan hadiah. Biar ku jelaskan dulu. Kami datang ke benua Dewa Bulan khusus untuk mencarimu. Sebagai tuan rumah, kau harus mentraktir kami makan besar. Kalau tidak, kami tidak akan memberimu hadiah ini. Qixia tersenyum dan menatap Shen Yanxiao sambil melambaikan cincin interspatial di tangannya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menoleh ke Raja Peri. Raja Peri, bolehkah aku merepotkanmu untuk menyiapkan makanan untuk para pelahap ini? Bab 1463, Reuni Pantom 6. Raja Peri. 5 binatang itu diam-diam mengalihkan pandangan mereka ke peri yang anggun itu. Tidak masalah. Raja Peri tersenyum dan mengangguk. Kelima binatang itu langsung terdiam. Bukankah mereka mengatakan bahwa para elf pada dasarnya bersifat dingin dan meremehkan manusia? Mengapa Raja Peri begitu mudah diajak bicara? Selain itu, Shen Yanxiao memintanya untuk menyiapkan makanan. Kesan para elf yang dimiliki 5 binatang langsung hancur berkeping-keping. Xiao, tidakkah kau akan memperkenalkan kelima orang ini kepadaku? Wen Ya, yang telah berdiri di satu sisi tanpa berbicara, berjalan ke Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ibu, kelima orang ini adalah teman-temanku, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ibu, 5 binatang sekali lagi menderita pukulan hebat. Kita tunggu saja sampai setelah makan malam. Vermilion Bird, Taoti, kalian harus makan bersama. Ao. Ketika Taoti mendengar bahwa akan ada makanan, dia segera berubah menjadi bentuk manusianya dengan gembira dan mengikuti Shen Yanxiao sambil mengibaskan ekornya. Taoti, kelima binatang itu benar-benar ketakutan. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi pada Shen Yanxiao selama beberapa bulan terakhir di benua Dewa Bulan. Dia telah berhubungan dengan Dewa Perang, memperbudak Raja Peri, menemukan ibunya, menculik binatang buas seperti Taoti. Apa sebenarnya yang telah dilakukannya? Selama makan, Shen Yanxiao dengan patuh mengungkapkan semua pengalamannya di benua Dewa Bulan di bawah interogasi Qixia dan yang lainnya, termasuk menggunakan makanan untuk menangkap Taoti dan kebangkitan Dewa Iblis. Dewa Iblis benar-benar akan kembali. Setelah mendengar perjalanan ajaib Shen Yanxiao, 5 binatang buas sangat terkejut. Namun, kelahiran kembali Dewa Iblis telah memadamkan semua antusiasme mereka. Saat mendengar kata setan, suasana menjadi berat. Ya, tetapi waktunya masih belum pasti, kata Siu. Tanpa ras dewa, bisakah kita mengalahkan ras iblis? Raja Peri mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Saat itu, ras dewa telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan nyaris berhasil mengirim ras iblis kembali ke dunia bawah. Untuk itu, ras dewa telah membayar harga yang sangat mahal. Kepunahan seluruh ras mereka mengakibatkan hasil itu. Sekarang setelah ras dewa punah, ras iblis akan bangkit dari abu. Situasinya tidak terlihat baik. Ras dewa tidak punah, kata Siu samar-samar. Tapi kamu satu-satunya yang tersisa, bagaimana kamu bisa melawan pasukan iblis? Raja Peri tahu bahwa Siu kuat, tetapi dia hanya satu. Siu mendongak dan menatap semua orang. Ras dewa akan mati, tetapi kekuatan ilahi tidak akan hilang. Ketika para dewa superior mati dalam pertempuran, kekuatan mereka akan kembali ke kuil terakhir ras dewa.
Selama mereka memperoleh kekuatan itu, dewa superior baru akan muncul. Kamu bisa menciptakan dewa. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Xiu. Bisa dibilang begitu. Xiu mengangguk dan berkata, ras dewa asli sebenarnya didirikan oleh para leluhur berbagai ras. Ayah Taoti, Dewa Naga, adalah salah satunya. Ia adalah leluhur ras naga dan memiliki kekuatan naga yang paling murni. Ia adalah dewi kehidupan para elf, dewa kebijaksanaan para kurcaci, dewa laut para duyung, dan dewa naga para naga. Selain ras dewa, bahkan para iblis memiliki dewa iblis mereka sendiri, dan dewa tertinggi para mayat hidup adalah dewa kematian. Begitu dewa tertinggi jatuh, dewa tersebut akan memilih penerus yang cocok dari berbagai ras. Bagaimana dengan manusia? Bukankah manusia punya dewa? Shen Yanxiao menyadari bahwa narasi Xiu hanya kekurangan manusia. Mungkinkah manusia sama dengan ras dewa dalam artian mereka tidak punya dewa? Xiu menatap Shen Yanxiao dan berkata perlahan, dewa umat manusia adalah Raja Dewa. Bab 1464, Reuni Hantu 7. Raja Dewa, Tang Nazi mendongak dan tiba-tiba merasakan kebanggaan yang kuat sebagai manusia. Ras manusia adalah yang terlemah di antara 8 ras utama, tetapi mereka memiliki dewa yang paling kuat. Tidak mungkin lebih hebat lagi. Kalau begitu, bisakah kita menciptakan dewa? Mata Shen Yanxiao berbinar. Sampai batas tertentu, iya. Misalnya, dewa-dewa superior dari keempat ras. Selama mereka dapat menemukan penerus yang cocok, itu akan berhasil. Para iblis dan mayat hidup langsung disingkirkan oleh Xiu. Keberadaan dewa-dewa tidak diketahui. Ras dewa sudah dipenuhi dengan para dewa, jadi mereka juga disingkirkan. Namun, situasi spesifiknya hanya dapat dipastikan setelah aku kembali ke kuil terakhir ras dewa, kata Xiu. Lalu kapan kau akan pergi? Bawa kami bersamamu. Mata Tang Nazi mulai bersinar hijau. Xiu berkata pelan, ini akan memakan waktu cukup lama. Apa? Tang Nazi dan yang lainnya tercengang. Xiu saat ini hanyalah bentuk jiwa. Tubuhnya masih berada di tangan para penyihir itu. Dia hanya bisa membuka jalan menuju alam dewa dengan mengambil kembali tubuhnya. Shen Yanxiao melirik Xiu saat tekad berkelebat di matanya. Tidak peduli apapun, dia akan membantu Xiu menemukan mayatnya. Jika bentuk jiwanya begitu kuat, bukankah itu berarti jika dia mengambil kembali tubuh fisiknya? 5 binatang itu menelan ludahnya dalam diam. Mereka tidak dapat menggertak gadis kecil itu di masa mendatang, karena dia telah menemukan pendukung yang menantang surga. Anak yang buas, bagaimana situasi di tanah terlantar? Shen Yanxiao berada di benua Dewa Bulan, tetapi dia khawatir tentang fondasinya di tanah terlantar. Dengan sedikit dari kita di sini, apalagi yang bisa terjadi? Tenang saja, semuanya berjalan sesuai rencana, seolah ingin meredakan suasana sebelumnya. Kisia tersenyum dan berkata, kami tidak akan memberitahu Anda secara spesifik. Anda akan mengerti setelah Anda kembali. Tang Nazi secara misterius mengedipkan mata pada Shen Yanxiao. Mereka telah menyiapkan kejutan besar untuk Shen Yanxiao di benua cemerlang. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana berangkat? Tanya Yang Si. Shen Yanxiao berkata, mungkin butuh beberapa hari lagi. Aku akan segera menembus segel terakhir. Setelah itu, kita akan kembali. Tentu. Shen Yanxiao menatap Wenya dan berkata, Ibu, jika kakek tahu bahwa ibu dan ayah masih hidup, dia akan sangat bahagia. Wenya tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak bisa kembali ke benua cemerlang bersamamu. Kenapa? Senyum di wajah Shen Yanxiao membeku. Aku harus pergi ke wilayah naga, dan aku harus menemukan ayahmu. Wenya tersenyum. Dia tidak sanggup berpisah dengan Shen Yanxiao, tetapi dia lebih khawatir tentang suaminya yang hilang. Hanya dengan membawa Shen Yu kembali, mereka dapat dianggap sebagai keluarga utuh. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Dia juga ingin pergi bersama Wenya, tetapi ada banyak hal yang menunggunya untuk ditangani di benua cemerlang. Gelombang binatang buas akan segera tiba, dan dia harus kembali ke benua cemerlang untuk mengawasinya. Kembalilah dan lakukan pekerjaanmu. Ketika aku menemukan ayahmu, aku akan kembali ke benua cemerlang bersamanya untuk menemukanmu. Wenya mengulurkan tangan dan menepuk kepala Shen Yanxiao, matanya dipenuhi dengan kengganan. Shen Yanxiao hanya bisa mengangguk. Baiklah, sekarang setelah kamu puas, saatnya untuk mulai bekerja. Kisia meregangkan otot-ototnya dan memberikan cincin interspatial kepada Shen Yanxiao.
Kamu akan berusia 15 tahun setelah malam ini. Selamat ulang tahun. Bab 1465, Reuni Hantu 8. Di dalam lingkaran interspasial, ada lebih dari 50 kontrak kota yang tergeletak diam-diam di sana. Shen Yanxiao membelalakkan matanya dan menatap mereka dengan tak percaya. Ketika dia pergi, dia hanya memiliki beberapa kota di bawah komandonya. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat, mereka telah menaklukkan lebih dari 50 kota. Shen Yanxiao tidak dapat mempercayainya. Kita telah menaklukkan kelima kota utama. Banyak kota di sini dikirim oleh iblis tingkat lanjut. Qixia tersenyum dan menatap Shen Yanxiao. Lebih dari 50 kota dalam setahun. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Jumlah iblis tingkat lanjut di bawah komandomu sudah sekitar 10.000. Tang Nazi bersandar di kursi dan menjatuhkan bom. Lebih dari 10.000 iblis tingkat lanjut. Itu setara dengan lebih dari 10.000 ahli kelas 2. Shen Yanxiao merasa ingin muntah darah. Belum lagi hal lainnya, bahkan jika istana bintang rusak datang untuknya, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Bagaimana? Hadiah kita cukup bagus, bukan? Yang Si menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Alasan mereka menunda perjalanan mereka ke benua Dewa Bulan adalah untuk menduduki lebih banyak kota. Ada sekitar 100 kota di tanah terlantar, dan Shen Yanxiao telah menduduki setengahnya. Betapa mulianya itu. Demi 50 kota ini, para anggota Pantom telah sibuk, tidak tidur atau beristirahat selama beberapa bulan terakhir. Selain makan dan tidur, mereka telah mengabdikan seluruh waktu mereka untuk mengepung kota-kota tersebut. Kota-kota ditaklukkan satu demi satu dan kekuatan mereka terus meningkat. Setelah lebih banyak iblis melihat kemakmuran Sun Never Sets, mereka mulai memihak mereka. Beberapa bulan pertama hari-hari yang sulit menjadi sangat lancar. Shen Yanxiao menatap 50 lebih kontrak itu dengan mata memerah. Setiap kontrak mewakili kerja keras Qixia dan yang lainnya selama periode waktu ini. Terima kasih. 1000 kata telah dirangkai menjadi kata yang paling langsung. Mengapa kamu bersikap begitu sopan kepada kami? Keluarga kami telah membagi kota-kota ini. Kami pasti akan membantai kamu di masa depan. Jangan menangis saat waktunya tiba. Tang Nazi terkekeh dan menatap Shen Yanxiao. Bunuh mereka sesukamu. Shen Yanxiao menatap kelima rekannya dan merasa emosional. Siapapun dari mereka memiliki modal untuk membangun diri di tanah terlantar, tetapi mereka telah menyerahkan kesempatan mereka untuk menaklukkan dunia dan berjuang sepenuh hati untuknya. Dia tidak akan pernah bisa membalas budi ini seumur hidupnya. Kaulah yang mengatakan itu. Jangan menyesalinya. Tang Nazi tersenyum sangat percaya diri. Aku tidak menyangka hari ini adalah hari ulang tahunmu. Bagaimana kalau begini, aku akan meminta para elf menyiapkan pesta malam ini untuk merayakan ulang tahunmu. Raja Elf tersenyum. Dia menghargai cara keenam anggota Pantom berinteraksi satu sama lain. Tidak banyak pembicaraan tentang keuntungan, hanya saling mendukung. Pesta ulang tahun besar yang diselenggarakan oleh Raja Peri. Ini adalah ulang tahun terbaik yang pernah dialami Shen Yanxiao. Dia bersama Xiu, anggota Pantom, dan ibunya. Semuanya membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Shen Yanxiao duduk di depan api unggun dan berpelukan dengan Xiu sambil mendengarkan nyanyian para peri. Sepanjang malam, Xiu duduk di samping Shen Yanxiao dan menyaksikan pemandangan yang meriah itu. Selamat ulang tahun. Jejak kelelahan muncul di wajah Xiu. Setelah menyembuhkan pohon kehidupan, dia telah mengerahkan kekuatannya secara berlebihan. Alasan mengapa dia tidak tertidur lelap adalah karena dia ingin menemani Shen Yanxiao melewati ulang tahunnya yang ke-15. Bab 1466, Reuni Pantom 9. Kepala Xiu perlahan bersandar di bahu Shen Yanxiao, mata emasnya menyipit karena kelelahan. Xiu, ya, saya senang memiliki Anda. Aku juga. Senyum tipis mengembang di bibir Xiu saat rasa lelah menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat bel tengah malam berbunyi, sosok Xiu perlahan menghilang di balik cahaya bintang hingga ia menghilang. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dan menyentuh dadanya. Dia tahu Xiu ada di sana. Dia hanya lelah dan tertidur. Suatu hari, dia akan muncul kembali di sisinya. Terima kasih, Xiu. Para peri terbebas dari polusi dan akhirnya menemukan kedamaian mereka kembali. Pohon kehidupan yang baru tidak lagi dipengaruhi oleh setan. Selain itu, pohon itu telah disirami oleh kekuatan ilahi, yang memungkinkannya tumbuh semakin subur. Raja Peri begitu bersyukur atas kebaikan Shen Yanxiao sehingga dia bahkan mengurus para anggota Pantom.
Shen Yanxiao mengambil kesempatan untuk bernegosiasi dengan Raja Peri. Benua Dewa Bulan memiliki peraturan ketat dalam hal melakukan transaksi dengan manusia, yang menyebabkan banyak produk tidak dapat diperjualbelikan satu sama lain. Hal ini terkait dengan sistem elf. Namun, status Shen Yanxiao berbeda dari manusia lainnya. Bukanlah hal yang tidak pantas bagi Raja Peri untuk membuka pelabuhan dagang terpisah untuknya. Selain itu, Shen Yanxiao adalah bajingan yang tidak bermoral yang tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dia langsung meminta Raja Peri untuk membuka semua transaksi antara kedua belah pihak. Tentu saja, ini hanya untuk orang-orangnya, manusia lain akan dibatasi seperti biasa. Raja Peri segera menyetujui permintaan Shen Yanxiao. Dapat dikatakan bahwa Shen Yanxiao akan menjadi bos yang akan memonopoli perdagangan antara benua Dewa Bulan dan benua Cemerlang. Tentu saja, dia tidak akan dengan mudah memberikan hak istimewa ini kepada orang lain. Dia akan menukar semua sumber daya di benua Dewa Bulan dengan produk yang dibuat oleh berbagai kota di tanah terlantar. Ini akan membawa manfaat besar bagi puluhan kota di bawah komandonya. Setelah menyelesaikan kesepakatan, Shen Yanxiao pada dasarnya memiliki lapisan jaminan ekonomi lainnya. Selama sisa waktu mereka di sini, Shen Yanxiao bekerja keras untuk mengolah sumber kehidupannya. Ia ingin mempersingkat waktu yang dimilikinya untuk tinggal di benua Dewa Bulan sependek mungkin sehingga ia dapat kembali ke Sun Never Sets sesegera mungkin untuk mengisi ulang energi Xiu. Melihat Shen Yanxiao sedang sibuk, Qixia dan yang lainnya bekerja sama dan tidak mengganggunya. Itu karena mereka menemukan mainan yang sangat menarik. Buka mulutmu. Aha, kena. Tang Nazi terkekeh melihat Tao Ti yang sedang makan. Ia benar-benar merasa bahwa binatang ajaib rakus ini terlalu menyenangkan. Tidak peduli apa yang ia berikan, ia akan membuka mulutnya dengan patuh dan menunggu untuk diberi makan. Jika kau berani melempar batu ke mulut Tao Ti lagi, aku yakin Xiao Xiao akan mencincangmu hingga menjadi daging cincang setelah dia menyelesaikan pengasingannya. Qixia berbaring malas di rumput sambil menopang kepalanya dengan satu tangan dan melambaikan kipas dengan tangan lainnya. Tang Nazi mengedipkan matanya. Sebenarnya, dia tidak sekejam itu. Dia hanya ingin menggoda Tao Ti sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan memakan semuanya. Menyadari hal ini, seolah-olah Tang Nazi telah membuka dunia baru dan bersenang-senang. Tao Ti duduk di atas rumput dengan setumpuk makanan di depannya sambil menatap bodoh ke arah Tang Nazi yang tercengang. Tao Ti, berhentilah memakan batu-batu itu. Aku membuatkanmu beberapa kue kering. Ini, cobalah. Koki nomor 1 Pantom, Yan Yu, berjalan mendekat sambil membawa truk derek kecil sambil tersenyum. Gerobak, itu penuh dengan makanan dan itu sungguh. Semua kue kering. Bab 1467, Reuni Pantom 10. Meskipun Tao Ti suka makan apa saja, dia sangat menghargai makanan lesat. Dalam waktu singkat, Tao Ti dikalahkan oleh serangan makanan Yan Yu. Selama Shen Yanxiao berkultivasi, dia akan mengikuti di belakang Yan Yu dan meminta makanan. Melihat hal itu, Vermilion Bird mengutuknya dalam hatinya 100 kali. Burung Vermilion punya masalahnya sendiri. Ia belum memakan buah yang diberikan Shen Yanxiao. Ia sering menatap kosong ke arah buah pohon kehidupan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Akhirnya, setengah bulan kemudian, Shen Yanxiao akhirnya berhasil menembus segel terakhir garis keturunan elfnya. Terobosan ini telah memungkinkannya untuk maju lebih jauh. Dia tidak hanya dapat sepenuhnya memanfaatkan keterampilan seorang penyihir dan pemanah, tetapi kekuatannya juga meningkat. Shen Yanxiao menemukan bahwa setelah garis keturunannya berhasil menembus batas, dia dapat dengan bebas berganti ras. Bahkan tanpa bantuan Xiu, dia masih dapat bertransformasi sendiri. Lapisan terakhir segel telah dibuka, menunjukkan bahwa waktu Shen Yanxiao di benua Dewa Bulan telah berakhir. Dia akan membawa keluarganya kembali ke benua Cemerlang. Sebelum mereka kembali, Shen Yanxiao dan Wen Ya melakukan perjalanan kembali ke suku Monxin. Kembalinya Wen Ya membuat seluruh suku Monxin heboh. An Yan bahkan langsung menyeret Wen Ya untuk melakukan percakapan pribadi yang panjang. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, ketika mereka berdua keluar dari ruangan, mata An Yan memerah. Malam sebelum keberangkatan, Shen Yanxiao menghabiskan bagian terakhir pesta bersama seluruh elf dari suku Monxin dan suku Moonlight dalam wujud elfnya. Seolah tahu bahwa Shen Yanxiao tidak akan kembali setelah dia pergi,
beberapa lelaki tua dari suku cahaya bulan mengobrol dengannya untuk waktu yang lama. Shen Yanxiao menyerahkan cabang pohon kehidupan kepada Lan Si dan memintanya untuk menyelesaikan Clemens. Di masa depan, dia akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Shen Jing berdiri diam di satu sisi di tengah kegembiraan. Dia memandang Wen Ya di antara para elf dengan senyum di bibirnya. Hari-hari menjelang keberangkatan selalu berlalu begitu cepat, bagaikan pasir hisap. Wen Ya pergi sebelum Shen Yanxiao dan menaiki kapal menuju wilayah para naga. Keesokan harinya, Shen Yanxiao dan timnya akhirnya akan meninggalkan benua Dewa Bulan. Para elf dari kedua suku telah berangkat. Mereka berdiri di depan pantai cahaya bulan dan menatap Shen Yanxiao yang akan menaiki kapal. Su Qian dan Su Chen menangis terseduh-seduh. Mereka menarik lengan baju kakek mereka dan menatap Shen Yanxiao dengan mata berkaca-kaca. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu harus kembali dan mengunjungi kami. Suara An Yan serak. Dia baru saja mengantar putrinya pergi dan sekarang, dia harus melihat tanpa daya saat cucunya pergi. Wanita kuat ini dipenuhi dengan kesedihan. Ya, Shen Yanxiao tersenyum dan mengangguk. Little Phoenix dan Mini Dragon telah dijemput kembali oleh Vermilion Bird. Mereka berdiri di Vermilion Bird sambil melambaikan tangan kepada para elf yang telah merawat mereka sejak lama. Selain binatang ajaib dan anggota Pantom, Shen Jing juga berdiri di antara kelompok yang berangkat. Dia menemukan sosok yang dikenalnya di antara para elf. Sosok lembut itu berdiri di ujung dan menatapnya dengan tenang. Shen Jing tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya, memaksa dirinya untuk tidak melihat kelembutan itu. Shen Yanxiao dan yang lainnya melangkah ke kapal yang telah lama mereka tunggu. Berdiri di atas kapal, Shen Yanxiao melambaikan tangan kepada para elf di pantai cahaya bulan. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali, tetapi dia yakin bahwa dia akan kembali untuk melihat para periang. Menggemaskan ini lagi, mereka mengangkat jangkar dan memulai perjalanan panjang. Shen Yanxiao berdiri di haluan dan tersenyum sambil menatap lautan tak berbatas. Benua Brilliance, aku kembali. Bab 1468, Kembalinya Tuan Kota. Perubahan yang terjadi di Forsaken Land selama 1,5 tahun terakhir telah mengejutkan seluruh benua Brilliance. Tak seorang pun menyangka bahwa kawasan terlarang itu telah menjadi tempat tinggal manusia. Dalam kurun waktu singkat setahun, pembicaraan tentang Forsaken berubah dari sekadar penyebutan menjadi kerinduan. Ada sebuah legenda di benua Brilliance yang menyebutkan bahwa suatu daerah di tanah terlantar merupakan surga bagi manusia, dan di sana, setan tidak akan pernah menyerang manusia. Semakin banyak pedagang yang memilih memasuki tanah terlantar untuk mengembangkan bisnis mereka. Semakin banyak orang yang ingin pindah ke tanah terlantar untuk tinggal di sana. Tidak ada pajak atau penindasan di sana. Stabilitas dan potensi kekayaan telah membangkitkan minat banyak orang. Namun, setelah itu terjadi, Forsaken Land juga memulai proses penyaringannya sendiri. Bos, ada sekelompok orang lain yang ingin mengajukan permohonan untuk pindah. Coba lihat, Evil Wolf dan Magic Wolf membawa setumpuk besar permohonan dan berjalan ke Dulang sebelum mereka meletakkan dokumen-dokumen itu. Dulang duduk di depan meja dan menatap tumpukan lamaran, merasa sakit kepala akan segera datang. Sesuai aturan lama, panggil Sleep Wolf dan yang lainnya untuk melihat apakah ada bakat yang bisa bertahan. Selain itu, sikap kita terhadap dinasti Bulan Biru tidak akan pernah berubah. Jangan merekrut penduduk dari pihak itu. Tahun lalu, semakin banyak kota yang dibangun dengan Sun Never Sets sebagai pusatnya. Banyak orang berbondong-bondong datang, tetapi banyak dari mereka adalah budak yang diselamatkan dari Scar of Oblivion. Meskipun orang-orang dari negara lain memiliki pemikiran yang sama, Dulang dan yang lainnya akan menjalani proses penyaringan yang ketat. Tanah terlantar dapat dikatakan sebagai milik pribadi Shen Yanxiao. Semua finalis akan dibatasi dari kewarganegaraan asal mereka, tetapi meskipun demikian, masih banyak orang yang ingin menyelesaikan masalah ini. Dulang dan yang lainnya mengerjakan banyak sekali dokumen setiap hari. Dibandingkan dengan budak yang tidak punya kekhawatiran, orang dari negara lain pasti datang dengan beberapa motif. Karena Dulang bertanggung jawab atas hal ini, ia harus ketat dengan standarnya. Mereka tidak hanya harus menyelidiki latar belakang para pelamar, tetapi mereka juga harus menilai kemampuan pribadi mereka. Sun Never Sets bukan lagi Sun Never Sets di masa lalu. Saat ini, Sun Never Sets telah menjadi sangat kuat. Jika terlalu banyak orang biasa-biasa saja yang masuk, mereka hanya akan menjadi beban bagi kota-kota di sekitarnya.
Apa yang mereka inginkan adalah kaum elit dan orang-orang berbakat. Ngomong-ngomong, Tuan Kota dan yang lainnya sudah lama berada di benua Dewa Bulan. Aku penasaran kapan mereka akan kembali. Evil Wolf berpikir sambil memeriksa aplikasi itu. Tuan Kota akan segera kembali, kata Magic Wolf sambil mendongak. Sekarang kau harus memanggilnya Tuan. Dulang tertawa. Sen Yanxiao sudah memiliki setengah dari tanah terlantar. Sama seperti para iblis memanggilnya, dia telah menjadi Tuan sejati. Di tanah terlantar, semua kota di bawah nama Sen Yanxiao telah diperoleh oleh Qixia dan yang lainnya dari Kaisar Kekaisaran Longxuan melalui suatu negosiasi. Dapat dikatakan bahwa tanah terlantar telah menjadi milik Sen Yanxiao. Dia telah meninggalkan kendali Kekaisaran Longxuan dan menjadi wilayah yang merdeka. Sama seperti alam dewa. Hehe, benar sekali. Tuan, serigala jahat tertawa bodoh. Pemimpin, tepat saat mereka sedang berbicara, Wild Wolf bergegas masuk. Saya menerima berita tentang Tuan Kota. Cepat, lihatlah. Wild Wolf terengah-engah saat ia berlari ke Dulang sebelum memasukkan selembar kertas kecil ke tangan Du. Dulang melirik sekilas lalu tiba-tiba berdiri. Bab 1469, Kembalinya Tuan Kota, 2. Sen Yanxiao duduk di kereta dan memandangi tanah terlantar yang telah berubah total. Pemandangan yang dulunya kumuh itu kini sudah tidak ada lagi. Kota-kota baru dibangun di area terlarang ini. Di jalan beraspal, banyak kereta kuda sering kali masuk dan keluar dari berbagai kota. Banyak manusia berkumpul di gerbang kota, bersiap memasuki kota. Sen Yanxiao terkejut saat mengetahui bahwa ada beberapa iblis tingkat rendah yang melingkarkan lengan di punggung mereka di antara kerumunan. Kemunculan iblis-iblis itu tidak menimbulkan kepanikan. Sebaliknya, ada banyak manusia yang berkomunikasi dengan iblis-iblis itu. Jelas, hubungan antara manusia dan iblis telah mengalami perubahan besar di tanah terlantar. Dari permusuhan sebelumnya menjadi hidup berdampingan secara damai saat ini. Kita akan segera sampai. Qixia bersandar di kereta, kedua tangannya di belakang punggungnya, dan menatap tatapan tajam Sen Yanxiao sambil tersenyum. Bagaimana kamu melakukannya? Sen Yanxiao menatap tanah terlantar yang penuh vitalitas, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Bukan kami, tapi kamu, kata Qixia. Aku, Sen Yanxiao menatap Qixia dengan ragu. Dia sudah lama tidak berada di benua cemerlang. Anda telah memberi kami fondasi yang baik. Anda telah mengubah sikap iblis terhadap manusia. Dengan simbol matahari tak pernah terbenam, orang-orang di sini perlahan menerima keberadaan iblis. Qixia tersenyum. Mereka hanya memperluas fondasi yang ditinggalkan Sen Yanxiao. Dialah yang telah meletakkan fondasinya. Jika Sen Yanxiao tidak menaklukkan para iblis dan memberi mereka kehidupan yang stabil serta pasokan makanan yang terus-menerus, mereka tidak akan pernah mampu mencapai prestasi ini dalam waktu sesingkat itu. Dialah yang mengatasi keinginan iblis terhadap manusia dan secara tidak langsung mengubah sikap mereka terhadap manusia. Tanpa bantuan iblis, mereka hanya dapat membangun kembali satu kota. Sen Yanxiao menyentuh hidungnya. Sejujurnya, dia tidak tahu bahwa apa yang ditinggalkannya akan memiliki efek sebesar itu. Saat ini, manusia dan iblis hidup berdampingan di setiap kota. Kami menanam ketiga tanaman itu di setiap kota, dan para iblis menikmatinya, kata Qixia. Setiap kota tampak begitu damai, dan setiap tembok kota begitu tinggi dan kokoh. Artileri yang telah dimodifikasi dipasang di tembok, membuatnya tampak tak terhentikan. Negara itu telah menjadi negara kecil. Baik dari segi lingkungan hidup maupun kekuatan militernya, negara itu tidak lebih lemah dari negara manapun di benua Brilliance. Sampai-sampai setiap penduduk di sini menikmati perlakuan yang jauh melebihi negara lain. Rumah lelang pantom telah berkembang menjadi puluhan toko. Mereka telah mendirikan cabang di beberapa kota skala menengah dan kota skala besar. Barang-barang paling berharga dari tanah terlantar dilelang di sana, dan semua ini mengumpulkan sejumlah besar kekayaan bagi Sen Yanxiao. Bahkan jika Sen Yanxiao hanya pensiun, dia bisa makan untuk sisa hidupnya. Dapat dikatakan bahwa kekayaan Sen Yanxiao saat ini telah mencapai titik di mana ia memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Dengan dukungan ekonomi sebesar ini, pembangunan lebih dari 50 kota dilakukan sesuai standar tertinggi. Tembok kota, bangunan, dan pertahanan semuanya dirancang dengan sangat baik. Salah satu saja di antaranya akan membuat pejabat tinggi di ibu kota malu jika dibandingkan dengan keempat negara lainnya. Di kota-kota yang berada di bawah yurisdiksi Sen Yanxiao,
tidak ada orang miskin atau pengemis. Semua orang memiliki cukup makanan dan pakaian. Bab 1470, Kembalinya Tuan Kota 3. Di kota-kota yang belum dibangun, terdapat pagoda khusus yang dibangun untuk menumbuhkan sihir dan aura pertempuran, yang menarik banyak ahli untuk datang. Untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, banyak orang telah memilih untuk bergabung dengan pasukan di tanah terlantar. Bagi mereka yang dengan sepenuh hati mengejar tujuan yang lebih tinggi dan lebih kuat, kebangsaan tidak lagi memiliki batasan bagi mereka. Mereka membutuhkan platform yang lebih baik dan dunia yang lebih luas. Tidak ada tempat yang lebih cocok bagi mereka selain tanah terlantar. Shen Yanxiao duduk di kereta. Saat dia semakin dekat dengan Sun Never Sets, kota-kota di dekatnya menjadi semakin ramai. Itu adalah pemandangan yang meriah di mana-mana. Ketika kereta berhenti di depan gerbang Sun Never Sets, Shen Yanxiao turun dari kereta, menginjak tanah miliknya. Ia belum pernah merasa begitu tenang dan bangga sebelumnya. 5 binatang berjalan di belakang Shen Yanxiao dan memberikan posisi terdepan mereka kepada pemilik wilayah. Shen Yanxiao berjalan menuju gerbang Sun Never Sets. Saat itu tengah hari, tetapi gerbangnya terkunci. Dia baru saja tiba, tetapi sebelum dia sempat mengetuk gerbang, gerbangnya tiba-tiba terbuka. Saat gerbang kota dibuka, kelopak bunga berjatuhan dari dinding kota. Kelopak bunga menari dan sorak-sorai langsung bergema di seluruh cakrawala. Selamat datang kembali, Tuan. Suara gemuruh yang teratur dan kuat terdengar dari Sun Never Sets. Dimulai dari gerbang kota, manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kedua sisi jalan dengan tertib. Tangan kanan mereka berada di dada saat mereka sedikit menundukkan tubuh bagian atas untuk menyambut tuan mereka. Shen Yanxiao menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Jalan yang bersih itu ditaburi kelopak bunga berwarna merah muda dan gugusan bunga segar diletakkan di kedua sisi jalan. Semuanya berwarna merah, mirip dengan matahari terbenam yang indah yang menutupi bumi. Shen Yanxiao membuka mulutnya dan saat dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya berdiri di garis depan, senyum tulus muncul di matanya. Saya kembali. Dia kembali. Tanah terlantar, selamat datang kembali tuanku. Semua manusia dan setan berdiri tegak dan tidak menurunkan tinjunya. Dada kiri paling dekat dengan jantung, dan itu melambangkan kesetiaan mereka. Selama hampir setahun, mereka tidak melupakan keberadaan Shen Yanxiao. Mereka telah bekerja keras dan tekun. Mereka ingin menorehkan nama Shen Yanxiao pada semua yang ada di tanah terlantar sebelum tuan mereka kembali untuk menawarkan tanah ini kepada tuan mereka. Pada saat ini, matahari tak pernah terbenam terdiam. Semua orang sepakat untuk menutup mulut mereka. Mereka menggunakan mata mereka dan fokus pada tuan mereka. Itu sungguh hikmat. Melangkah ke Sun Never Sets selangkah demi selangkah, Shen Yanxiao merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya, kampung halamannya. Shen Yanxiao tidak pernah merasakan rasa memiliki yang begitu kuat. Shen Yanxiao berjalan di depan dengan 5 anggota pantom lainnya mengikutinya. Namun, mereka menjaga jarak 3 langkah darinya. Hanya ada 3 langkah. Jalan panjang itu langsung menuju ke rumah tuan kota. Dari gerbang kota ke rumah tuan kota, kerumunan orang yang padat itu tidak sedikit pun terlihat. Meskipun mereka telah memadati seluruh tempat, tidak ada suara sedikit pun. Dengan langkah terakhir, Shen Yanxiao melangkah di tangga rumah tuan kota. Dia kemudian berbalik untuk melihat kerumunan yang berkumpul di depan alun-alun. Sepasang mata penuh harap dan tatapan penuh gairah itu membuat Shen Yanxiao merasa amat emosional. Matahari tak pernah terbenam, aku benar-benar kembali. Bab 1471, Kota Nomor 1 di Benua Cemerlang 1. Sorak-sorai pun pecah saat itu. Bumi berguncang karena gemuruh suara mereka. Shen Yanxiao melangkah masuk ke dalam rumah besar itu di tengah sorak-sorai. Segala sesuatu di dalam rumah besar itu begitu bersih dan rapi. Meskipun tidak ada seorang pun yang tinggal di sana selama hampir setahun, rumah itu tidak ternoda debu. Di alam dewa yang jauh, Shen Xiu berdiri di puncak gunung dan menatap kabut putih di kaki gunung. Surat di tangannya perlahan melayang pergi. Senyum meyakinkan mengembang di bibirnya. Shen Yanxiao telah kembali, namun dia sudah menghadapi tragedi. Shen Yanxiao baru saja kembali ke Sun Never Sets. Namun, sebelum dia sempat beristirahat, sekelompok besar orang telah menyerbunya. Dulang telah membawa semua dokumen tentang orang-orang yang telah memasuki tanah terkutuk selama kurun waktu ini dan dengan hati-hati mengkategorikannya ke dalam kategori.
Paman Sembilan juga telah meletakkan setumpuk besar buku besar sumber daya di depan Shen Yanxiao. Su He menyerahkan peta cadangan mineral tanpa ragu-ragu. Yin Jiuchen diam-diam mengeluarkan rencana bisnis, dan serigala jahat menyerahkan semua catatan rumah lelang hantu. Melihat tumpukan dokumen yang menumpuk seperti gunung, Shen Yanxiao tiba-tiba ingin melarikan diri. Ini kejutan yang kau persiapkan untukku. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap kelima temannya yang hampir tertawa terbahak-bahak. Ia berharap bisa menggunakan matanya untuk menyiksa mereka sampai mati. Bisakah Anda membiarkan saya beristirahat sebentar? Tidak bisakah kau biarkan aku ganti baju dulu? Ha, 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 ha. Tang Nazi tidak dapat menahan tawanya lagi dan langsung jatuh ke tanah. Dulang dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Melihatnya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Beraninya kau menakutiku. Apa kau ingin dipukuli? Aku hanya bercanda denganmu. Dulang berkata sambil tersenyum. Dia menyingkirkan tumpukan dokumen itu ke satu sisi dan menyerahkan sebuah buku tipis kepada Shen Yanxiao. Dibandingkan dengan banyaknya dokumen yang harus dikerjakan, buklet ini tampak jauh lebih lembut. Shen Yanxiao mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Ini adalah buku catatan yang mencatat semua data selama periode ini di tanah terlantar. Distribusi dan skala lebih dari 50 kota dicatat secara singkat, dan perusahaan dagang yang bekerja sama dengannya juga jelas sekilas. Tambang yang dikembangkan telah diperkenalkan secara singkat. Shen Yanxiao tampaknya tidak mengeluarkan upaya apapun. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin terkejutlah dia. Kita punya lebih dari 18.000 iblis tingkat lanjut. Shen Yanxiao berkedip. Meskipun dia mendengar dari Qixia bahwa jumlah iblis tingkat lanjut telah melebihi 10.000, dia tidak menyangka jumlahnya tidak hanya melebihi 10.000, tetapi mendekati 20.000. Shen Yanxiao membalik halaman berikutnya. Setelah membaca halaman ini, dia mengangkat alisnya dan terkesiap. Lebih dari 700 binatang ajaib tingkat tinggi. Shen Yanxiao melihat angka ini dengan heran. Ini jauh lebih baik dari harapannya sebelumnya. Tidak hanya ada lebih dari 700 binatang ajaib tingkat tinggi, tetapi ada juga lebih dari 9.000 binatang ajaib tingkat menengah. Jumlah binatang ajaib tingkat rendah terlalu banyak untuk dihitung. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini telah jauh melampaui target Shen Yanxiao sebelumnya. Bukan hanya semua orang di kelompok tentara bayaran serigala gua memperoleh binatang ajaib tingkat tinggi, tetapi bahkan Paman Sembilan dan beberapa elit yang dipilih dari para budak memiliki binatang ajaib tingkat tinggi mereka sendiri. Sebagai kota nomor 1 di tanah terkutuk, tidak ada satu pun binatang ajaib tingkat rendah di kota itu. Liputan tersebut benar-benar tidak dapat dipercaya. Jumlah binatang ajaib tingkat tinggi di kota Shen Yanxiao telah melampaui jumlah rata-rata binatang ajaib di suatu negara. Bab 1472, Kota nomor 1 di Benua Cemerlang 2. Kelompok dari Sun Never Sets sendiri dapat menghancurkan semua pengawal kekaisaran di ibu kota. Betapa biadabnya. Tidak hanya itu, Seven Wolves telah mencapai puncak profesional tingkat lanjut. Saya rasa tidak lama lagi mereka akan melalui promosi kelas 2. Qixia menyilangkan tangannya dan menjatuhkan bom lain pada Shen Yanxiao. Banyak anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua telah memasuki ranah profesional tingkat lanjut. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, saya rasa mereka semua akan dipromosikan menjadi profesional tingkat lanjut. Jika kita tidak bekerja keras, saya rasa kita tidak akan mampu memimpin bajingan-bajingan itu lagi. Serigala jahat meletakkan tangannya di bahu Dulang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Jiu sudah menjadi herbalis tingkat lanjut, dan masih banyak herbalis tingkat menengah yang akan segera naik tingkat, kata Tang Nazi. Yin Jiuchen menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Shen Yanxiao tersenyum. Yin Jiuchen memang berbakat dalam bidang pengobatan herbal, tetapi dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk menjadi seorang herbalis tingkat lanjut dalam waktu yang singkat. Itu terutama karena lokasinya yang bagus. Kamar-kamar yang disiapkan oleh Tuan untuk kita semuanya terbuat dari biji yang dapat meningkatkan penyerapan sihir dan aura pertempuran. Akan sangat memalukan jika kita tidak berkembang, kata Dulang sambil tersenyum. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah ditakdirkan untuk menjadi profesional tingkat lanjut dalam hidupnya. Tanpa diduga, dia akan mencapai ambang batas promosi kelas 2-nya setelah mengikuti Shen Yanxiao kurang dari 2 tahun. Dapat dikatakan bahwa Shen Yanxiao telah membayar harga yang sangat mahal untuk bawahannya.
Kamar setiap orang di kelompok prajurit bayaran serigala gua dibangun dengan banyak emas, untuk menyediakan tempat yang cocok bagi mereka untuk mengembangkan sihir dan aura pertempuran. Dapat dikatakan bahwa biaya setiap kamar tidak kurang dari 1 juta koin emas. Hanya orang kaya seperti Shen Yanxiao yang bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk bawahannya. Dulang dan yang lainnya bukan satu-satunya yang telah meningkat. Kemajuan para iblis juga tidak kecil. Xiao-Xiao milik serigala jahat sungguh aneh. Dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat, dia berevolusi dari iblis tingkat rendah menjadi iblis tingkat tinggi. Tang Nazi menatap serigala jahat dengan tak percaya. Xiao-Xiao, Shen Yanxiao teringat bahwa iblis kecil dan serigala jahat tampaknya. Apa maksudmu dengan Xiao-Xiaoku? Jangan bicara omong kosong. Wajah Evil Wolf yang tegas langsung memerah saat dia meraung. Iblis berevolusi begitu cepat. Shen Yanxiao tidak menyangka iblis akan berkembang lebih cepat dari Dulang dan yang lainnya. Xiao-Xiao adalah satu-satunya. Iblis lainnya paling banyak akan berevolusi dari peringkat rendah ke menengah. Hanya beberapa dari mereka yang akan naik dari peringkat menengah ke tingkat lanjut. Situasi Xiao-Xiao sangat istimewa, jelas Dulang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, teori bahwa iblis dapat berevolusi dengan nutrisi dari unsur-unsur gelap telah terbukti. Selain itu, baru 1 tahun. Jika mereka diberi beberapa tahun lagi, iblis tingkat menengah yang diterima Shen Yanxiao mungkin akan tumbuh menjadi tingkat lanjut. Ini tidak berarti 10 hingga 20 ribu iblis tingkat lanjut. Ini berarti ratusan ribu peringkat lanjutan. Ratusan ribu ahli kelas 2. Mereka benar-benar bisa menghancurkan organisasi manapun di benua Brilliance. Istana bintang yang hancur. 1 untuk dihancurkan, 2 untuk dihancurkan. Di mana Xiao Feng? Shen Yanxiao melihat sekeliling tetapi tidak melihat Lan Fengli. Xiao Feng belum kembali. Aku sudah mengiriminya. Seekor merpati pos. Aku yakin dia dan kedua Phoenix akan kembali dalam beberapa hari, kata Kisia. Dari 700 lebih binatang ajaib tingkat tinggi di Sun Never Sets, setidaknya setengahnya ditangkap oleh Xiao Feng. Setelah Shen Yanxiao pergi, Lan Fengli belum kembali ke Sun Never Sets. Dia telah menggunakan seluruh waktu dan pengalamannya untuk memperluas pasukan binatang ajaib Shen Yanxiao. Bab 1473, Kota Nomor 1 di Benua Cemerlang 3. Semua orang ada di sana kecuali Lan Fengli. Shen Yanxiao beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pekerjaannya. Selama periode ini, tanah terlantar berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, Shen Yanxiao harus menunjukkan rasa terima kasihnya sebagai pemilik kota. Shen Yanxiao pertama kali pergi ke keluarga burung Vermilion untuk menemui kakeknya, Shen Feng. Shen Jing juga ikut bersamanya. Shen Feng duduk di kursi. Ketika dia melihat Shen Yanxiao, dia langsung tersenyum. Xiao-Xiao, apakah kamu sudah terbiasa dengan benua Dewa Bulan? Semuanya baik-baik saja. Shen Yanxiao menatap Shen Feng. Hari-harinya di Sun Never Sets terasa nyaman dan Shen Feng penuh energi. Shen Ling, yang berdiri di samping Shen Feng, tersenyum ramah. Mengapa saya tidak melihat Jia Wei? Tanya Shen Yanxiao. Jia Wei ada di kota King Feng dan akan kembali dalam 2 hari. Shen Feng terkekeh. Shen Yanxiao mengangguk. Menurut laporan Dulang, Shen Jia Wei sangat tekun selama periode waktu ini. Usahanya di tanah terlantar tidak kalah dari anggota Pantom, dan dia tekun dalam pekerjaannya. Kisia awalnya ingin Shen Jia Wei bertanggung jawab atas pengelolaan sebuah kota, tetapi Shen Jia Wei menolaknya. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa dan mengabaikan kekuasaan. Dia menggunakan metodenya sendiri untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah membuka lembaran baru. Ayah, Shen Jing mengecilkan lehernya dan menatap lelaki tua itu. Sejak dia memasuki rumah, Shen Feng telah mengabaikan keberadaannya. Senyum di wajah Shen Feng langsung menghilang saat dia mendengus dingin dan melotot ke arah putranya yang tidak berguna itu. Namun, ada sedikit rasa puas di matanya. Shen Jing menelan ludah. Kau pikir kau membutuhkan keponakanmu untuk menyelamatkanmu padahal kau yang lebih tua di antara kalian berdua. Kau benar-benar menjanjikan, gumam Shen Feng. Shen Jing merasa kepulangannya mungkin sebuah kesalahan. Dia seharusnya langsung mencari teman-teman wanitanya. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat penampilan menyedihkan paman ketiganya. Kepribadian Shen Jing saat ini sudah menjadi kebiasaan dan dalam perjalanan pulang, dia juga memberitahu Shen Yanxiao untuk tidak memberitahu Shen Feng tentang masa lalunya. Shen Feng sudah mengalami terlalu banyak perpisahan,
dan Shen Jing tidak ingin masa lalunya menambah lapisan bayangan pada hati Shen Feng yang sudah pulih. Shen Yanxiao mengobrol dengan Shen Feng beberapa saat sebelum berdiri untuk melihat-lihat tempat lain. Shen Jing ingin pergi bersama Shen Yanxiao, tetapi dihentikan oleh Shen Feng. Shen Yanxiao diam-diam menatap Shen Jing yang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia melambaikan tangannya tanpa rasa kesetiaan dan pergi. Perhentian kedua adalah Demon's Guild. Seiring dengan perlahan-lahan masyarakat di Forsaken Land menerima kehadiran para iblis, nama Demon's Guild pun menyebar. Banyak manusia yang senang mempercayakan misi mereka kepada para iblis yang kuat dan humoris tersebut. Sebagai Presiden Persekutuan Iblis, tugas harian Fruit adalah menjalankan misi, mengeluarkan misi, dan kemudian tidur di kursi presiden. Ketika Shen Yanxiao kembali, Fruit membawa sekelompok setan untuk menyambutnya. Namun, ia kembali ke posnya dan terus bertempur setelah itu. Para iblis di meja depan persekutuan iblis menjerit ketika mereka melihat Shen Yanxiao. Ada pula iblis perempuan yang sangat mungil. Meskipun dia tidak semenarik Enchantress, dia tampak murni. Tuanku, setan kecil itu berjalan keluar dari meja dengan tergesa-gesa. Dan karena dia terlalu bersemangat, dia menginjak kaki kirinya, menyebabkan dia menerkam Shen Yanxiao. Rambut hitamnya berserakan di bahunya, dan wajahnya yang cantik dan lembut memerah karena malu. Sepasang mata ungu besarnya hampir menangis. Dia sangat malu dengan gerakannya sendiri yang canggung dan hampir menangis. Bab 1474, Kota Nomor 1 di Benua Cemerlang 4. Puff Fruit, yang berdiri di satu sisi, merasa geli dengan setan kecil ini. Maafkan aku, maafkan aku. Setan kecil itu berdiri dengan tergesa-gesa. Dia begitu gugup sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Hahaha, Xiao Xiao, kamu terlalu lucu. Fruit tertawa terbahak-bahak tanpa prinsip moral apapun. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Xiao Xiao, bukankah dia iblis kecil di keluarga Evil Wolf? Presiden, Xiao Xiao menatap Fruit dengan sedih. Haha, aku akan berhenti menggodamu. Pergilah dan panggil iblis-iblis lain di guild. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengenal tuan kita. Fruit tersenyum dan berkata. Xiao Xiao mengangguk dan berlari memanggil setan. Fruit menuntun Shen Yanxiao ke aula belakang dan secara sadar memberinya posisi presiden. Bagaimana situasinya selama periode ini? Shen Yanxiao memandang Fruit dan bertanya. Meskipun Fruit terlihat seperti seorang pemuda, dia tahu batas kemampuannya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terbaik di antara para iblis di tanah terkutuk. Mereka semua cukup hebat. Kami telah mendirikan cabang-cabang persekutuan iblis di kelima kota utama. Sedangkan untuk kota-kota berskala menengah lainnya, mereka juga telah mendirikan stasiun misi. Begitu arus orang meningkat, kami akhirnya dapat menjalankan beberapa misi yang layak. Jika masih sama seperti sebelumnya, saya rasa iblis-iblis yang suka berperang itu akan menjadi gila. Fruit duduk santai di hadapan Shen Yanxiao. Dia tidak takut pada Shen Yanxiao, tetapi dia sedikit mengaguminya. Baguslah, untuk saat ini, jangan biarkan iblis-iblis yang baru saja berhasil menjadi iblis tingkat lanjut ikut serta dalam misi berbahaya. Biarkan mereka mengikuti iblis tingkat lanjut lainnya dan belajar dari mereka. Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk mengingat penampilan Xiao Xiao yang menggemaskan. Ya, Fruit mengangguk. Tidak lama kemudian, sekelompok besar iblis tingkat lanjut dibawa oleh Xiao Xiao. Di antara mereka ada beberapa wajah yang dikenal, tetapi kebanyakan dari mereka adalah wajah baru. Para iblis tingkat tinggi yang bergabung dengan Shen Yanxiao setelah dia pergi biasanya sombong dan melanggar hukum. Namun, selalu ada sosok tinggi dan perkasa yang menekan mereka di dalam hati mereka. Itu adalah Shen Yanxiao. Setelah mereka bergabung dengan Sun Never Sets, mereka akan mendengar dari iblis tingkat lanjut lainnya tentang pencapaian luar biasa tuan mereka hampir setiap hari. Sesuatu tentang menantang penguasa kota oriental dan memimpin tim ke kota iblis fantasi untuk menunjukkan. Dapat dikatakan bahwa sejak mereka bergabung dengan Sun Never Sets, mereka menghabiskan setiap hari menikmati prestasi gemilang Shen Yanxiao. Kebanyakan dari mereka penasaran dengan tuan ini, dan banyak pula setan yang tidak yakin. Namun, setan-setan yang tidak yakin itu telah menjadi penurut seperti kura-kura setelah Fruit menghancurkan mereka 100 kali. Sepasang mata ungu menatap Shen Yanxiao. Melihat pemandangan ini, Shen Yanxiao sama sekali tidak gugup. Matanya menyapu para iblis di hadapannya, dan ekspresinya tetap setenang air.
Jialan, Jiahe, dan yang lainnya masih menjalankan misi sementara Enchantress mengikuti Dulang untuk membuat pengaturan lain. Tian Qiu dan yang lainnya telah ditugaskan ke kota-kota utama lainnya untuk memangku jabatan Presiden Cabang. Karena iblis-iblis baru tidak akan mengetahui aturan, aku telah menyebarkan anggota asli persekutuan iblis ke berbagai lokasi sehingga mereka dapat memimpin iblis-iblis baru. Fruit tampak ceroboh, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati dalam tindakannya. Iblis-iblis di bawah Shen Yanxiao sudah mulai terbentuk di bawah kendali Fruit. Ahem, kita belum bisa menarik kembali tugas yang diberikan oleh Tuan Xiu, tapi aku yakin kekuatan tempur kita saat ini tidak kalah dengan pasukan manapun. Bab 1475, Kota Nomor 1 di Benua Cemerlang 5. Sebelum Shen Yanxiao pergi, pelatihan mengerikan Xiu untuk menghadapi iblis tingkat lanjut jelas merupakan mimpi buruk Fruit seumur hidup. Meskipun Xiu telah pergi bersama Shen Yanxiao, pencegahan itu masih ada. Sementara Fruit dan yang lainnya menyerap iblis tingkat lanjut yang baru, mereka juga meneruskan metode pelatihan yang ditinggalkan Xiu. Pada hari-hari biasa, iblis tingkat lanjut di tanah terlantar akan sibuk dengan urusan mereka sendiri, tetapi begitu ada kebutuhan, mereka akan siap sedia melayani Shen Yanxiao. Aku penasaran dengan kekuatan bertarungmu saat ini. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan Xiu untuk iblis tingkat lanjut, dan tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan selama pelatihan tertutup. Dia penasaran apakah iblis-iblis ini dapat menunjukkan kekuatan yang akan membuatnya takjub dalam pertempuran di masa mendatang. Yakinlah, kami tidak akan mengecewakan Anda ketika saatnya tiba, kata Fruit dengan percaya diri. Shen Yanxiao tersenyum dan mengangguk. Para iblis tingkat tinggi memandang Shen Yanxiao dengan rasa ingin tahu dan hormat. Di bawah pencucian otak Fruit dan para iblis tingkat tinggi lainnya, mereka secara tidak sadar menganggap Shen Yanxiao sebagai Tuhan mereka. Tidak, tepatnya, Shen Yanxiao adalah mata pencaharian mereka. Mereka bertekad untuk memanfaatkannya. Setelah meninggalkan persekutuan iblis, Shen Yanxiao pergi ke rumah lelang hantu. Sumber daya yang telah diangkutnya kembali secara berkelompok dari benua Dewa Bulan kini menumpuk di rumah lelang hantu. Qixia dan yang lainnya bersiap mengadakan lelang besar setelah Shen Yanxiao mengumumkan kepulangannya. Untuk sementara, jangan menjual busur dan sejenisnya. Berikan dulu kepada orang-orang kita sendiri. Kita bisa menjual semuanya di level Grandmaster Herbalist dan di bawahnya untuk sementara. Simpan semuanya di atas level Grandmaster Herbalist. Suruh pandai besi yang dipimpin Yang Si menempa kayu yang kubawa pulang. Aku ingin meningkatkan perlengkapan semua pemanah di kota kita. Shen Yanxiao sangat sibuk. Hari pertama dia kembali ke Sun Never Sets, dia sesibuk gasing. Untuk waktu yang lama, dia harus memeriksa wilayahnya satu demi satu dan menggenggam semuanya dalam tangannya. Ye Qing dan Yun Qi telah pindah ke Sun Never Sets sejak lama. Ye Qing telah mencapai level seorang ahli herbal agung, menjadi satu-satunya ahli herbal agung di benua Brilliance. Yun Qi juga telah memulihkan kekuatan puncaknya setelah memperoleh ramuan perjamuan darah. Segalanya tampak berkembang menuju masa depan yang baik. Namun, tak seorang pun menduga bahwa pada hari ketiga setelah Shen Yanxiao kembali, seorang pria berjubah hitam akan mengetuk pintu sebuah lembah di benua Cemerlang. Tak seorang pun menyangka bahwa istana bintang rusak yang hanya muncul dalam legenda akan tersembunyi di lembah yang begitu panjang dan sempit. Pintu berat itu terbuka dan seorang lelaki tua berjubah berjalan menuruni tangga panjang menuju aula yang luas. Pria berjubah itu tidak mendongak. Dia tahu bahwa kekuatan istana bintang rusak ada di kursi utama. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak dengan senyum yang dipenuhi dengan niat jahat. Kami telah menerima berita bahwa Shen Yanxiao telah kembali dari benua Dewa Bulan. Tuan Ouyang meminta saya untuk memberitahu orang bijak bahwa kita dapat memulai sekarang.